Pada abad ke-10, di tanah Skandinavia yang dingin, hiduplah seorang raja Viking bernama Harald Gormson. Harald adalah seorang pemimpin yang visioner, dengan janggut pirang gelap yang dikepang dan tatapan mata yang tajam. Ia mendapat julukan unik, Harald Belatan atau Bluetooth, karena memiliki sebuah gigi yang mati dan berwarna gelap kebiruan. Pada masanya, Denmark dan Norwegia terpecah menjadi banyak suku yang saling berperang. Harald memiliki mimpi besar, menyatukan semua suku di bawah satu panji kerajaan. Bukan hanya dengan pedang, ia juga menggunakan diplomasi untuk menghubungkan para pemimpin suku yang berseteru. Perlahan tapi pasti, usahanya berhasil. Ia menyatukan Denmark dan Norwegia. Sama seperti ia menghubungkan suku-suku yang berbeda, ia menjadi simbol persatuan. Untuk mengenang pencapaiannya, ia mendirikan Jelling Stones, batu berukir yang menceritakan kisahnya. Kisah sang raja pemersatu pun terukir dalam sejarah, untuk kemudian terlupakan selama 1000 tahun. Lompat ke tahun 1996. Dunia teknologi sedang menghadapi masalah yang mirip dengan zaman Viking. Perusahaan-perusahaan raksasa seperti Intel, Ericsson, dan Nokia mengembangkan teknologi nirkabel mereka sendiri. Setiap perangkat berbicara, bahasa, yang berbeda. Tidak ada yang bisa terhubung satu sama lain. Dunia membutuhkan sebuah standar tunggal, seorang pemersatu, untuk industri teknologi yang terpecah belah. Di tengah kebingungan ini, dua insinyur, Jim Kardach dari Intel dan Sven Mattisson dari Ericsson, bertemu. Mereka sepakat untuk menciptakan satu standar nirkabel jarak pendek untuk semua. Proyek gabungan ini membutuhkan nama kode sementara selagi nama resmi dipikirkan. Suatu malam, Jim Kardach, yang merupakan seorang penggemar sejarah, sedang membaca buku tentang bangsa Viking. Ia membaca kisah tentang seorang raja yang berhasil menyatukan suku-suku yang berseteru. Raja itu adalah Harald Bluetooth Gormson. Sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Analogi itu begitu sempurna. Harald Bluetooth menyatukan suku-suku, dan teknologi ini akan menyatukan perangkat-perangkat. Keesokan harinya, dalam sebuah presentasi, Jim mengusulkan nama Bluetooth sebagai nama kode. Ia menjelaskan filosofi di baliknya, sebuah teknologi pemersatu, sama seperti sang raja Viking. Semua orang menyukai nama itu. Nama, Bluetooth pun diterima sebagai nama kode sementara. Bahkan logo Bluetooth modern terinspirasi langsung dari warisan Harald. Logo itu adalah gabungan dari dua huruf rune, alfabet kuno Jermanik. Huruf H, Hagal, dan B, Barkan, inisial dari Harald Bluetooth. Ketika kedua rune ini digabungkan, mereka membentuk logo Bluetooth yang kita kenal sekarang. Seiring waktu, nama kode itu menjadi sangat populer dan melekat di benak semua orang. Nama-nama resmi yang diusulkan seperti Radio Wire atau PAN, Personal Area Networking, terdengar membosankan. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk tetap menggunakan nama kode itu sebagai nama resmi. Teknologi Bluetooth pun lahir, membawa semangat persatuan dari seorang raja Viking kuno. Perangkat pertama yang dilengkapi Bluetooth mulai muncul di pasaran, mengubah cara kita berinteraksi. Tak ada lagi kabel yang kusut. Ponsel bisa terhubung ke headset tanpa halangan. Laptop bisa mengirim data ke printer tanpa perlu disambungkan secara fisik. Saat ini, Bluetooth ada di mana-mana, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Di dalam mobil kita, menghubungkan ponsel untuk musik dan panggilan. Di telinga kita, memberikan kebebasan untuk mendengarkan musik saat berolahraga. Di pergelangan tangan kita, menyinkronkan data kesehatan dari jam tangan pintar ke ponsel. Bahkan dalam gaming, controller nirkabel memberi kita kebebasan bergerak. Semua koneksi tak terlihat ini dimungkinkan oleh ide yang lahir dari sebuah buku sejarah. Sebuah penghormatan kepada raja yang menyatukan orang-orang. Warisan Harald Bluetooth tidak hanya terukir di atas batu, tetapi juga terpancar melalui gelombang radio tak terlihat yang menghubungkan dunia kita. Setiap kali kita menghubungkan headphone atau speaker kita sebenarnya sedang membangkitkan kembali semangat sang raja pemersatu dari Skandinavia. Kisah tentang bagaimana masa lalu yang kuno dapat menginspirasi masa depan yang modern. Itulah kisah di balik nama Bluetooth, sebuah nama yang diambil dari seorang raja dengan gigi biru yang menyatukan dunia.